Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dengan khusyuk yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan kita sama-sama berdoa mulai. Selesai. Anak sekalian, mudah-mudahan Anda semua berada dalam kondisi sehat dan ada dalam penuh dengan semangat untuk menjalani kehidupan kita ini sebagai siswa, yaitu belajar. Dan tentunya Anda mudah-mudahan semakin soleh dan soleha. Anak sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kemarin pembelajaran yang sudah kita laksanakan yaitu tentang Al-Quran, yang berkaitan dengan baca Al-Quran dan tajwid atau hukum bacaannya. Hukum tajwid yang telah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya yaitu hukum alif lam dan hukum gunah, ya. Idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Nah, untuk yang sekarang kita akan hukum bacaannya yaitu tentang hukum mad. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang KD 3.24 yaitu mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, yaitu tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbakti kepada kedua orang tua. Untuk itu mari kita sama-sama baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Shadaqallahul azim. Yang berikutnya kita akan mencoba mengidentifikasi hukum bacaan atau tajwid, khusus yang berkaitan dengan hukum mad saja. Wa idh ko itu mad, ya. Mad disebutnya adalah mad asli, ya. Karena ada alif dan sebelumnya adalah fathah. Huruf mad asli itu ada 3, alif sebelum fathah, waw setelah domah, dan yang sebelumnya kemudian iya sebelumnya kasroh. Luqma mad asli juga karena ada alif. Libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya, ya mad asli juga. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Mad arid disukun, ya.
wa wasainal insa mad asli juga, biwalidayhi dai mad juga itu sama tapi disebutnya adalah madlin ya. Madlin, mad panjang, lin lembut. Kenapa disebut madlin? Karena ada huruf mad di sana, yaitu huruf madnya iya yang disukunkan. Ya. Huruf madlin itu hanya ada dua, wawu dan iya. Ya. Iyanya disukun dan wawunya disukunkan. Hamalat nuhu ummuhu. Hu ini adalah mad juga sama tapi disebutnya adalah mad silah qasirah. Karena haknya hak domir tidak ketemu dengan huruf alif mad ya. Kalau hak domirnya ketemu dengan huruf alif atau huruf mad, maka itu mad silah tawilah. Wahnan ala, nah ala juga ini disebut mad juga sama, yaitu mad asli ya. Alif yang berdiri ya, alifnya yang berdiri. Wahnan ala wahnin wafiso, so mad asli juga. Hu sama seperti tadi masilah qasiro. Fi itu adalah mad asli juga sama karena ada huruf iya dan sebelumnya adalah huruf kasroh. A mad asli juga. Mai itu adalah madlin ya. Mad panjang, lin lembut. Jadi dibacanya adalah maini. Maini. Huruf madlin ada dua tadi sudah disebutkan, yaitu wawu dan iya. Aniskurli ini mad asli juga sama. Waliwa mad asli. Dai madlin huruf linnya adalah iya disukunkan. Kal masir mad juga itu sama, yaitu mad arid disukun ya. Huruf mad ada di akhir kalimat diwakofkan, maka ini adalah disebut mad arid disukun. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, setelah kita mempelajari tentang hukum bacaannya, maka kita akan mencoba mengidentifikasi tanda pakop yang ada pada Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini. Apa saja tanda wakaf yang ada di sini? Tanda wakaf yang ada di sini kita cari sama-sama. Nah, billahi. Pada kalimat billahi ada tanda wakaf sholat. Artinya adalah sholat itu adalah kepanjangan dari al-waslu aula. Artinya adalah al-waslu aula tersebut adalah dilanjutkan lebih baik, lebih utama dilanjutkan dalam membacanya. Jadi tidak berhenti di billahi, lebih utama dilanjutkan. Contohnya misalkan wa in qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Nah, itu lebih baik dilangsungkan seperti itu. Lebih baik, tapi kalau enggak kuat tidak masalah. La tusyrik billah, tidak apa-apa. Dilanjutkan nanti bacanya inna syirka la zulmun azim. Kita cek lagi apakah masih ada tanda wakaf selain dari sholat tersebut. Nah, tidak ada ya. Tanda wakaf pada Quran surat Luqman 13-14 hanya ada satu, yaitu sholat. Artinya adalah al-wasru aula, dilanjutkan lebih utama. Hadirin sekalian yang Bapak banggakan, kita lanjut kepada isi kandungan ayat, tapi sebelumnya mari kita sama-sama kosakatanya dulu ya. Satu per satu dari ayat ini.
Bismillahirrahmanirrahim, kita artikan terlebih dahulu. Wa id qala Luqmanu, wa id dan ketika qala berkata Luqman li ibnihi kepada anaknya, wa huwa ia Luqman tersebut yaizuhu memberikan pepatah. Bagaimana pepatahnya? Ya bunaya, hei anakku, la tusyrik, jangan engkau bermusyrik billahi kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya musyrik itu la zulmun azim, adalah zalim yang paling besar. Kemudian wawasoinal insana, dan kami perintahkan berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik. Wawasoinal insana biwalidayhi, kepada kedua orang tua, hamalathu, yang telah mengandung ummuhu ibunya, wahnan dengan susah payah, ala wahnin dengan payah, wa fisoluhu dan menyusuinya, fi amaini dalam 2 tahun, anishkur li, maka hendaklah engkau semua bersyukur kepadaku, wali daika, dan kepada orang tuamu, ilayya masir, semuanya engkau akan dikembalikan kepada kami semua. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, intisari dari ayat ini adalah menyatakan bahwa kita itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan coba-coba kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tanamkan dalam generasi-generasi muda sekarang ketauhidan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya juga jangan lupa kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita menyatakan kepada Allah untuk beribadah secara vertikal, maka kita pun diwajibkan, dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apabila kita sudah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun secara horizontal harus dapat bersyukur kepada kedua orang tua dengan cara taat, patuh, dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Itu anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Silahkan tulis ayat tersebut, Quran surat Al-Luqman ayat 13-14 ya, di buku Anda, lengkap dengan terjemahannya, ditulis dengan baik dan benar. Kemudian identifikasi hukum bacaannya, khusus yang berkaitan dengan mad saja. Kemudian tanda wakofnya juga, tanda wakofnya dituliskan. Kemudian simpulkan isi kandungannya pada ayat tersebut. Dan pertemuan berikutnya nanti kita cek bacaan masing-masing. Itu saja pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.